Jadi seharusnya kita ini selalu sopan santun, menyebar mohon maaf, silaturahim. Masih ada tayangan YouTube Habib yang sinting bahwa warga NU haram ziarah ke selain habaib. Kan parah. Berarti kita ini kalau ziarah ke Wali Songo haram. Kita ziarah ke kedua orang tua kita haram. Kita ziarah ke para sesepuh, tokoh, karuhun, berarti haram. Subhanallah, naudzubillah min dzalik. Lah ini gara-gara dia ini sudah terlanjur mengakui dzurriyyah Nabi, nggak mau disalahkan, nggak mau menyadari. Akhirnya fatwa sinting, bukan fatwa itu, jelas itu gabrul, keterlaluan. Jadi tolong sampaikan, itulah Habib-habib yang sudah kena serangan orang-orang pribumi saudara kita dari Sabang sampai Merauke. Sepakat para tokoh, para ulama kita ini untuk hati-hati, waspada kepada habaib. Tolong sambung lidah kepada saudara-saudara kita yang sudah terdoktrin menjadi muhibbin, pecinta para habaib. Tolong dijawil, keliru, sesat dan lebih sesat. Naudzubillah min dzalik. Ini kalau dikupas bahaya. Kalau NU ajaran kita, ingat aja lambang NU ada tali tampar yang mengikat bumi. Artinya apa? Selalu NU ulama kita, sesepuh kita ini mengajarkan harus kita selalu mengembangkan tali ukhuwah, persaudaraan. Jangankan Indonesia, Asia, dunia ini harus selalu tanamkan rasa ukhuwah. Semuanya adalah saudara kita, sama-sama dzurriyyah Nabi Adam. Ini ajaran NU. Nah, kalau sudah menyampaikan doktrin-doktrin semacam itu, wah bahaya. Di Syuhada Uhud aja, mohon maaf, ini Rasulullah sebelum meninggal, para sahabat dididik fi kullil haul, di setiap tahun para sahabat diajak ziarah, menghargai makam para syuhada Uhud. Nanti kalau kita yang mau umroh, mau haji, nanti akan melihat di sana. Nah, ini Rasul mengajarkan, menanamkan, jangan sekali-kali tidak bisa menghargai sejarah para leluhur, apalagi para pahlawan. Itu setelah wafatnya beliau Nabi, bergulir estafet disampaikan pada Abu Bakar. Ini ajaran Rasul, setiap tahun ziarah ke makam para syuhada. Begitu para Umar, begitu Utsman, begitu Ali, begitu juga sampai Aisyah. Aisyah ini lucu, antikus ziarahnya Gus. Ziarah assalamualaikum ya syuhada al-kubur, ya syuhada Uhud, sambil menoleh ke belakang. Kenapa kalian tidak uluk salam, tidak menyatakan assalamualaikum kepada mereka? Yang jelas mereka ini menjawab salam kita. Itu Aisyah begitu yakinnya kepada orang-orang ahli kubur, yakinnya kepada orang-orang syuhada Uhud, pahlawan-pahlawan Islam kita. Jadi kalau kita assalamualaikum ya al kubur, mereka itu menjawab. Ini akidah, keyakinan kita bersama. Nah, kalau habaib ngasih doktrin jangan ziarah ke selain habaib, bahkan haramkan. Kalau telinga kita ini telinga peka, yakin bahwa para syuhada, yakin bahwa para wali-walinya Allah, yakin para Sunan 9, yakin kedua orang tua kita, yakin para sesepuh, para leluhur, pahlawan nasional, ini semuanya masih berbicara. Kalau diharamkan, jelas mereka akan diteriakin oleh orang-orang yang betul-betul connect. Ya apa menurut sampean? Gimana kalau ada fatwa warga NU haram ziarah makam selain habaib? Coba, sesat atau sesat? Dilawan atau dilawan? Membahayakan atau membahayakan?
Loh, bahaya. Jadi itu jelas langkah-langkah penjajah. Sama saja menutup makam pahlawan nasional kita, betul? Berarti menutup seluruh makam-makam yang ada di Sabang sampai Merauke. Jelas menutup makam kedua orang tua kita. Jelas menutup ulama, kiai-kiai sesepuh kita. Yang ada hanya makam habaib. Biadab atau biadab? Yang kompak atau biadab atau biadab? Lawan enggak? Santab. Hati-hati wae kaum Ba'alawi wal habaib. Ini Sabang sampai Merauke jiwanya bersih, tidak ada noda dari ini, semuanya kompak, saling memaafkan, jiwanya suci seperti bayi lahir. Ternyata dari ini satu hari kemarin kau sudah merencana memberi noda hitam kesucian dari Sabang sampai Merauke. Bayang nggak? Ini yang namanya noda. Ini yang namanya dulmun, zalim. Saya sampaikan kepada saudaraku dari Sabang sampai Merauke, habaib keterlaluan, berani menyampaikan di medsos, berani mengukir di digital, saya menyampaikan warga NU haram ziarah ke selain makam habaib. Bangsat atau bangsat? Alaihim laknatullah. Tetap mereka lah yang selalu dapat laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang diziarahi hanya makam habaib, Mbah Sunan Ampel marah enggak? Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim marah enggak? Kanjeng Sunan Giri Ainul Yakin marah enggak? Kanjeng Sunan Derajat Raden Qasim marah enggak? Kanjeng Sunan Ibrahim Maktum Sunan Bonang marah enggak? Ke Jawa Tengah, ke Kanjeng Sunan Kudus marah enggak? Ke beliau Kanjeng Sunan Kalijaga marah enggak? Ke Kanjeng Sunan Muria marah enggak? Ke Sultan Raden Fatah marah enggak? Ke Jawa Barat ke Sunan Gunung Jati marah enggak? Marah. Berani melawan Wali Songo, jelas musuhnya NKRI. Embrio Indonesia adalah dari mulai Majapahit dekat-dekatan, Wali Songo, Nusantara, terjadilah Indonesia. Kalau sudah mengikis dari makam Wali Songo, makam leluhur, bahaya. Inilah yang namanya penjajah. Strip titelnya Habib Ba'alawi Dzurriyyah Nabi adalah penjajah. Bahaya ini. Ngeri saudaraku. Kok beraninya, Masya Allah, luar biasa, sudah keterlaluan. Logika ini karena Gus. Berarti kita oper alih balasan. Saudaraku dari Sabang sampai Merauke, ini Habib menyebut NU, berarti melawan ulama. Saudaraku NU, karena yang disebut dia ada NU. Ayo kita rame-rame bersama jawab balik bahwa mulai sekarang dari Sabang sampai Merauke haram ziarah makamnya para habaib, betul? Tambahi alaihim laknatullah. Bahaya. Coba kalau kita buka ayat, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan sekali-kali engkau berbicara bahwa orang yang meninggal di medan perang kau katakan meninggal,
bal ahya, mereka beliau-beliau masih hidup, walakin latas urun, tamparan kepada habaib, engkau enggak menyadari, enggak punya rasa. Rasulullah masih hidup enggak? Syuhada Uhud masih hidup enggak? Pahlawan kita, pahlawan nasional masih hidup enggak? Jutaan, ribuan rakyat pahlawan membela kemerdekaan 45 masih hidup enggak? Hati-hati habaib, mereka beliau-beliau masih hidup. Konsekuensinya sebagai anak bangsa wajib mendoakan setiap hari kepada beliau-beliau masih hidup. Ini fatwa mereka habaib yang kurang ajar, diharamkan ziarah ke makam selain habaib. Naudzubillah min dzalik.